dari nama-nama yang turun. Di sini kita juga melihat ada nama Hafiz Fahril Rasyadan dari Togar Antivirus Racing Team. Namun sayangnya ia harus melakukan start dari grid yang paling belakang. Kita akan nantikan laju mereka sesaat lagi. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Yes, persiapan seluruh pembalap kali ini dari area start. Di grade yang keempat. Kemudian Febrian Muhammad Yusuf, JC Melandri sudah bersiap diri dan go. Lepas cepat sekali. Kita perhatikan satu pembalap tampaknya terpental di R pertama. Dan kali ini akan segera kita lanjut kembali untuk menyaksikan siapakah yang menjadi pemimpin jalannya balapan. Ada pembalap Taufik Hidayat bersama Nicky Hayden yang berada di ujung tombak perjalanan memimpin laju pertarungan di awal balapan. Febrian Muhammad Yusuf kali ini memainkan peranannya dengan keberanian, dan kita tunggu apakah pembalap dari Sejahtera Abadi JC Melandri yang akan mampu untuk berbicara atau yang kali ini mengalami crash di awal jalannya balapan. Perhatikan saudara, laju dari Rajo Satria rupanya yang terbuang dari jalannya balapan. Pembalap asal kota Sumedang, Jawa Barat akhirnya harus tumbang dari jalannya lap awal di kategori novice bebek 2 tak ini. Perhatikan RMF Trans saudara yang tengah melaju, dan papan jam start tampaknya kali ini sudah diangkat 69. Muhammad Nicky Hayden terkena penalti jam start 10 detik. Waktu pembalap tersebut akan ditambahkan. Oke saudara, ini dia Nicky. Nampaknya ada pembalap yang terpelanting kembali di lintasan. Kembali Bung Jamil. Ya, benar saya Bung Orin Segawa melihat daripada bendera biru yang kemudian dikibarkan menuju pada 10 lap tersisa, dan satu rider nampaknya di sana. Ya, kita membutuhkan bantuan medikal Medis untuk segera bergerak tim evakuasi. Sekali lagi tim evakuasi untuk segera menuju ke trek karena ada pembalap yang saat ini membutuhkan penanganan medis, di mana rekan-rekan marsal kami tidak melakukan penanganan untuk pengangkatan riders. Jadi mohon untuk medikal segera bergerak. Baik, kita kembali ke lintasan Jamil. Di sini ada Taufik, kemudian Nicky Hayden, Febrian Muhammad Yusuf yang masih bercokol di posisi barisan teratas. Ya, inilah dia pembentukan daripada grup 1, 2, 3, di mana mereka berusaha untuk saling berebut posisi. Dan tentu saja ada kesempatan bagi Nicky Hayden dan juga Febrian M. Yusuf, sementara Taufik Hidayat yang baru saja kehilangan kendali daripada tikungan terakhirnya sekarang ini harus kemudian diasapi oleh dua pembalap di depannya, Febrian M. Yusuf dan juga Sleman Yogyakarta. Ada RMF Trans yang mengandalkan kepiawaian daripada Muhammad Nicky Hayden. Bung Jamil, ada yang menarik dari pertarungan kali ini, ya, di mana dua pembalap yang berada di posisi terdepan, yakni nomor start 7 Taufik Hidayat dan 69 Nicky Hayden. Dua pembalap ini terkena penalti jam start. Artinya dua pembalap ini mau tidak mau harus all out
menambah kecepatannya agar bisa mengikis waktu 10 detik, Bung. Sekali lagi 10 detik. Ya, pada race sebelumnya kita sudah membahas Bung Orin. Ya, syukur alhamdulillah sampai detik ini belum ada racer ataupun pembalap yang melakukan jump start. Dan nampaknya dua pembalap novice bahkan ini menjadi kemudian tercatat Nicky Hayden dan juga di sana Taufik Hidayat yang kemudian mendapatkan penambahan 10 detik atas penalti jump start yang dilakukan. Dan sekarang Febrian M. Yusuf nampaknya berusaha untuk kembali menekan, membuka gas untuk kemudian melakukan akselerasi lebih lagi, meninggalkan rombongan di belakangnya kali ini Ragazzo, Rehan Zaki, Sahrul Rizkon. Ya, di mana pertarungan yang sengit memang menjadi petunjuk. Yap, Taufik Hidayat di tengah kemelut. Taufik Hidayat di tengah kemelut yang tentu saja membiarkan saja tadi Sahrul Rizkon juga, Bung. Dan perlu diketahui bahwa data waktu 10 detik ini menggeser jauh sekali Nicky Hayden dan juga Taufik. Kita lihat ya urutannya jauh turun di 10 dan 11. Jadi mohon maaf kawan-kawan RMF dan juga Codet Balap, dua pembalap Anda atau dua pembalap ini melakukan kesalahan, yakni melakukan jump start, jadi turun posisinya jauh. Hingga kali ini urutannya adalah Febrian Muhammad Yusuf, Ragazzo Satria, Rehan Zaki, Hafiz Ari Rasya dan Toger dan Sahrul Rizkon. Oke, 5 pembalap tersebutlah yang akan berhak bila mereka mampu bertahan, Bung. Ya, separuh perjalanan 50% sudah ditempuh dari 6 lap, sehingga tersisa 6 lap berikutnya yang tentu saja kami ajak terus fokus melakukan perjalanan pada setiap pembalap ataupun juga rider-rider kita kali ini untuk menuntaskan 12 lap. Di antaranya tentu Ragazzo, Rehan Zaki dan juga Hafiz Faril Rasyada yang kemudian masih berseteru di posisi 3 dan 4 tampaknya Bung Orin. Ini dia. Betul kan, kami mohon perhatiannya pada tim dari Febrian, Ragazzo, Rehan, Hafiz, Sahrul Rizkon, Asyara untuk dapat memperhatikan result dari jalannya race ini. Barangkali, Bung, mereka adalah pembalap-pembalap yang tetap bertahan di posisi tersebut hingga mau tidak mau akan menuju ke penobatan pemenang. Ya, betul sekali. Dan berangkat dari grid ke-7, ya, si pembalap anak Lawu kali ini Jordan Badaru berada di posisi yang sama dari gridnya. Namun di sini harus menghadapi Azara dan juga Sahrul Rizkon di 7 lap. Dan apakah 4 lap terakhir yang menyisakan bagi Taufik Hidayat dan juga Nicky Hayden mampu memanfaatkan dan mengefektifkan lagi laju kendaraan yang terus digeber dengan tunggangan 2 tak standar 116 cc. Ya, keberadaan pembalap Muhammad Nicky Hayden memang berada di depan jauh. Namun sayangnya pembalap-pembalap ini adalah pembalap yang melakukan kesalahan. Jordan Badaru, yes, Jesse. Siapa Rehan Zaki. Rehan Zaki rupanya. Kemudian kita nantikan Jesse Melandri yang sedikit melebar keberadaannya jauh dari putaran demi putaran. Jesse Melandri belum mendapatkan racing line dengan aman. Ia harus berada di barisan-barisan yang terlampau jauh. Oke, putaran demi putaran kita saksikan kekuatan pembalap yang masih berada di depan. Febrian Muhammad Yusuf, kemudian ada 24 di sini berada pada posisi yang cukup bagus, yakni Rehan Zaki. Kita lihat balap saudara, bagaimana 257. Ya, baru saja Keren sekali apa yang dilakukan dari beberapa titik tikungan
pembalap ini terus memberikan tontonan yang sangat menarik. Rehan Zaki, Bung. Ya, betul sekali. Rehan Zaki, salah satu rider unggulan yang tentu saja sudah menapaki beberapa kali juara di beberapa lintasan, termasuk di beberapa lintasan di Jawa Timur, Gelora Bung Tomo dan lain sebagainya. Ini dia yang menjadi andalan tentu saja. Rehan Zaki berada pada posisi kedua di beberapa tikungan yang kemudian akan segera dilampiaskan segala sesuatu yang kemudian membuat daripada perjalanan Febrian M. Yusuf kali ini. Ya, 2 lap tersisa, Bung Orin. ya, ini dia Probolinggo Jawa Timur, Hafiz Fahrel Rasyad dan Toger melakukan kesalahan. Hafiz, sayang sekali. Oke, kembali ia bergerak cepat. Artinya Hafiz Fahrel Rasyad berada pada posisi ketiga. Ia meraih posisi ketiga saat ini. Pembalap dari Iqbal Toger luar biasa sekali, berhasil mengungguli lawan-lawannya karena beberapa pembalap yang ada di depannya merupakan pembalap-pembalap yang melakukan jump start hingga keberadaan Hafiz Fahrel Rasyad dan berpeluang lebar untuk berdiri di podium 3 terbaik. Baik saudara, kita masih menantikan bagaimana upaya yang dibangun Muhammad Diki Hayden. Kemudian juga ada pembalap yang hadir dengan nomor 17 Taufik Hidayat. Yes, lap demi lap, putaran terakhir kali ini akan segera digelar oleh pembalap-pembalap kita. Ya, aksi jual beli nampaknya antara Febrian M. Yusuf dan juga Rehan Zaki benar-benar terjadi. Ya, inilah dia nampakan yang kemudian menjadi sebuah tanda tanya besar. Teka-teki akan segera terjawab siapa yang kemudian 12 lap sang raja dan tentu saja menjadi pembalap superior dari 12 lap yang dipertaruhkan para novicer. Inilah dia pertarungan yang kemudian akan dimainkan lebih baik lagi untuk menjaga agar apa yang sudah didapatkan kali ini oleh Febrian M. Yusuf dengan Buana Karya andalan KMB UD Karya Putra PT Sam BKT. Awas dari sisi sebelah kanan lo. Yes, Rehan Zaki masih tetap dengan finish style ala Febrian M. Yusuf. Ya, tentu saja membawa sebuah kabar yang cukup emosional. Seremoni dilakukan oleh Buana Karya andalan Febrian M. Yusuf. Mohon diperhatikan kru. Febrian Muhammad Yusuf pertama, Rehan Zaki kedua, Hafiz ketiga, Ragaso keempat, Sahrul Rizkon kelima. Sekali lagi mohon diperhatikan untuk Febrian Muhammad Yusuf, Rehan Zaki, Hafiz Fahrel Rasyadan, Ragasu, Sahrul Rizkon adalah 5 terbaik di kelas novice ini. Ya, kawan-kawan petugas pedok mohon diperhatikan. 146 Febrian Muhammad Yusuf, Rehan Zaki, Hafiz Fahrel Rasyadan, Ragasu Satria dan Sahrul Rizkon yang diundang untuk menuju ke podium penobatan juara karena mereka berhasil tampil prima setelah ada beberapa pembalap yang melakukan jump start. Jawa Tengah Buana Karya andalan KMB UD Karya Putra PT Sam BKT Febrian M. Yusuf. Disilakan. Kami mohonkan kepada Bapak Ivan Hari Nugroho kembali naik ke podium
diawali dari novicer ke-5, andalan dari LSM 23 Parshop ICC Pratama, Syahrul Rizkon. Kemudian di peringkat keempat Pekalongan, Hud Gym Racing Pekalongan, Ragaso, si Raja Batik ya. Dan juga pastinya Hafid Fahri Rasyadan, Toger Antivirus Racing Team Iqbal, dan juga ada Rehan Zaki RMF Trans. Sementara peringkat pertama kembali lagi Febrian M. Yusuf. Kita ambil momen ini. Ya, silakan untuk diambil gambarnya. 3, 2, 1. Congratulations, selamat. Terima kasih untuk para jawara 2 tak standar 116 cc novice.